belajar. Baik, Ibu. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Nurfadila, hadir Ibu. Afrilia, hadir Bu. Anessa Fitri, hadir Ibu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ibu. Kenapa itu? Terlambat sepertinya. Tidak ada kalian. Baik, alhamdulillah karena sekalian dapat menghadiri kelas Ibu pada hari ini. Semoga kita bisa mengikuti pembelajaran dengan baik sampai selesai. Anak-anak, sebelum belajar, mari kita siapkan diri terlebih dahulu. Silakan duduk rapi dan siapkan buku serta alat tulisnya. Perhatikan ke depan agar pembelajaran berjalan dengan baik. Anak-anak, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Siapa di antara kalian yang suka membaca cerita atau mendengarkan dongeng? Saya Bu. Dongeng apa itu? Saya biasa mendengarkan dongeng dari YouTube Ibu. Ada cerita rakyat seperti itu. Ada lagi? Saya apa itu? Dongeng Ibu. Seperti si kancil dan buaya. Ada lagi? Wah, ternyata banyak sekali ya. Biasanya kalian mendengar cerita seperti apa? Kancil yang licik. Kalau saya biasanya cerita bidadari, cerita sama mulia. Ya betul, itu adalah bagian dari cerita yang sering kalian dengar. Cerita-cerita tersebut itu bukan hanya untuk hiburan, tetapi juga memiliki pesan moral yang bisa kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang teks naratif. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, siswa mampu memahami pengertian teks naratif. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi struktur teks naratif seperti orientasi, communication, dan resolution. Yang ketiga, siswa mampu menemukan pesan moral dalam cerita tersebut. Yang keempat, siswa mampu bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas. Untuk mencapai tujuan tersebut, kita akan belajar dengan pendekatan kooperatif, yaitu belajar secara berkelompok. Melalui kerjasama, kalian diharapkan dapat saling membantu dan memahami materi dengan lebih baik. Sekarang, Ibu akan membagi kalian ke dalam dua kelompok. Setiap kelompok itu terdiri dari 2 anggota. Tetapi karena ada yang tidak hadir, jadi mungkin ada yang sendiri ya, ada yang berdua, tidak apa-apa. Tidak Bu. Jadi Fadila sendiri saja. Amelia sekelompok dengan Anessa Fitri. Silakan kalian bergabung dengan kelompok kalian masing-masing. Pastikan setiap kelompok itu memiliki peran ya, jangan bekerja sendiri, namanya juga kelompok. Sedang kalau menangis sih, tapi dong. Tidak. Setiap kelompok akan mendapatkan 1 teks cerita naratif. Tugas kalian adalah yang pertama, menentukan tokoh dalam cerita. Yang kedua, menentukan struktur teks naratif, yaitu ada orientasi, awal cerita, communication, awal masalah, dan resolution, yaitu penyelesaian masalahnya. Dan yang ketiga itu menemukan pesan moral dari cerita tersebut. Kerjakan bersama-sama dan pastikan semua anggota memahami hasil diskusinya. Ya, saya akan menyebutkan teks naratif. Baik, sekarang silakan mulai berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Ibu akan berkeliling untuk membantu cerita. Ini kenapa rebahan? Berkelompok. Baik, kelompok 1 silakan dipresentasikan hasil yang didapatkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan Ibu. Jadi saya kelompok 1 akan menjelaskan tentang cerita bawang putih dengan bawang merah. Nah, di sini tadi Ibu menyuruh kami untuk mencari tokohnya. Tokohnya di sini ada bawang merah, bawang putih,
dan disuruh mencarinya. Di situ bawang putih tinggal di suatu rumah tua, rumah nenek dan dikasih apa ibu? Apa itu yang semangka? Dibawa pulang dan ternyata pas dibelah itu isinya emas. Nah di sini ada konflik karena ibu sendiri juga mau, jadi dia sengaja menghancurkan, sengaja pergi ke rumah tua itu dengan alasan mau ambil emas, tapi melanggar aturan karena dibuka di tengah hutan, padahal dia sudah bilang tidak boleh dan isinya ternyata ular. Nah disitulah permasalahannya. Di resolusi atau penyelesaian setelah membantu dengan terus bawang putih diberi lagi setelah membantu lagi ternyata bawang putih ini masih tulus kepada saudara tirinya dengan ibu tirinya. Bawang putih membantunya dan tetap membantunya dan di penyelesaian di sini cerita ini menunjukkan akibat dari sikap baik dan buruk. Ada yang baik dan ada yang buruk. Bawang putih itu baik dan bawang merah itu buruk seperti itu. Dan pesan moralnya menurut saya kita harus sabar, bersikap jujur dan terus berbuat baik supaya kita mendapat imbalan yang setimpal. Seperti itu ibu. Terima kasih. Baik sekali dan dari sisi konsultasi ya kan sebenarnya jadi betul sekali bahwa kita ini harus berkomunikasi kepada teman kita dalam berbagi. Nah, bagaimana dengan kelompok dua? Baik anak-anak, waktu diskusi sudah selesai. Jadi dari hasil diskusi tadi dapat kita simpulkan bahwa teks naratif memiliki 3 struktur utama, yaitu yang pertama ada orientasi, bagian pengenalan cerita, yang kedua communication, bagian munculnya masalah, dan yang ketiga itu resolution, bagian penyelesaian masalah. Selain itu, teks naratif juga mengandung pesan moral. Ibu ingin memastikan pemahaman kalian. Bagian cerita yang bermasalah disebut apa? Apa itu? Komplikasi. Ya, benar sekali, complication. Bagus sekali. Baik anak-anak, setelah kita melakukan diskusi dan presentasi, sekarang kita akan masuk ke bagian penutup. Dari kesimpulan pelajaran hari ini, kita dapat menyimpulkan bahwa teks naratif adalah teks yang berisi cerita dengan struktur yang terdiri dari orientation, communication, dan resolution. Dan mulai pembelajaran kooperatif, kita belajar untuk bekerja sama dan saling membantu antar teman. Sebagai tugas, silakan kalian mencari satu cerita naratif lalu tentukan struktur tesnya dan pesan moralnya. Kerja kelompok ibu? Iya saya.